La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tafarrada bil izzi wal jalal wa tawahhada bil kibriya'i wal kamal. Nahmaduhu ala kulli hal hamdan yuqabilu ni'amahu wa yudafi'u ni'mahu wa yusawi ziyadata ni'amahu fil hali wal ma'al. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul manni wal ifdal wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al munqidu minadh dhalal wa da'i ila asyrafil khisal wa mubinil harami minal halal. Sallallahu alaihi wa ala alihi salatan wa salaman daiman mutalazim la khairi al amma ba'du. Faslun waslul mayyiti wa takfinuhu wa takfinihi wa salatu alaihi waslul mayyiti wa takfinuhu wa salatu alaihi wa dafnuhu fardu kifayah in kana musliman wulida hayyan. Jemaah sekalian, puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam semoga senantiasa melimpah curahkan kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi hari ini fikih dalam keseharian kita berkaitan dengan kematian. Jemaah sekalian, kita ketika ada satu musibah kematian, karena kita sebagai manusia, sebagai orang muslim, maka wajib diurus. Wajib kita tunaikan fardu kifayah kita sampai dengan selesai pemakaman minimalnya itu. Nah, ini yang sering terjadi adalah kita ini tidak punya lembaga atau wadah atau yayasan yang mengurusi hal itu, sehingga kita bingung. Kalau ada yang meninggal, akhirnya kita nggak ada yang bisa, mandiin nggak bisa, ngafanin nggak bisa, nyolatin juga nunggu ustadz. Bahkan kita udah berapa kali sholat jenazah, tahu pada hafal apa enggak? Sampai bagaimana jadi imam, jadi makmum, bacaan dari mulai takbir pertama sampai takbir keempat. Perannya seolah-olah adalah itu kewajiban ustadz yang mimpin. Padahal kita anak, lebih utama mensolatkan orang tua ketimbang ustadz itu yang kita tunjuk. Harusnya ada kewajiban untuk bisa itu harus. Makanya sebenarnya harus ada lembaga di sekitar kita yang menangani hal itu. Ayolah dibikin. Udah berapa kali saya gembor-gemboran, ayo dibikin. Ini kan kemanusiaan, juga kifayah. Adainlah di sekitar kita. Kalau perlu kayak masjid-masjid tempat lain, pengadaan ambulan, ya kan? Kalau mau yang baru, mau yang second, pengadaan ambulan itu patungan, dilempar ke warga, ke masyarakat. Kalau niat sih pasti ada jalannya, yakin ya. Yang nggak ada jalan itu kalau nggak niat, udah gitu aja. Betul. Karena itu bisa, apalagi udah punya yayasan, udah ada lembaganya. Apa yang menghalanginya? Nggak ada niat. Karena masih nganggap enteng, oh nanti bisa nih di yayasan A, yayasan B, tinggal calling panggil selesai sampai makam urusan selesai, kita nyiapin dananya saja, anggarannya saja. Apakah nggak pengen turun sendiri? Kifayah itu jangan lempar ke orang lain, garap aja sendiri. Dan ini masalah bab waslul mayyit, memandikan mayit, wa takfinuhu wa salatu alaihi wa dafnuhu fardu kifayah. Memandikan mayit, mengkafaninya, mensolatkannya, wa dafnuhu, dan memakamkannya itu fardu kifayah, hukumnya fardu kifayah.
Karena fardu kifayah ini kemudian kita menganggap bahwa sebagaimana hak dan hukum kifayah, jadi ketika itu satu kewajiban yang sudah dibebankan kepada kita semuanya, kemudian sudah ada yang melaksanakannya, gugurlah kewajiban kita. Bukan masalah gugurnya, kita yang seharusnya ambil peran di dalamnya. Kalau masalah gugur, selesai urusan, kita berterima kasih dengan pengurusan jenazah. Karena tugas kita, kewajiban kita, dosa kita yang seharusnya karena nggak melaksanakan sudah ditanggung oleh mereka. Ini kifayah tuh begitu. Makanya kita terima kasih dengan lembaga-lembaga yang mengurusi masalah fardu kifayah ini. Kita terima kasih kepada mereka karena sudah ambil peran, ambil tugas kita, fardu kifayah kita, sehingga kita semua nggak berdosa. Satu komplek, satu kampung, satu kelurahan, ada lembaga itu yang mengurusinya. Kita terima kasih sama mereka. Karena kita nggak jadi dosa. Karena seandainya nggak ada yang laksanain, dosa seluruhnya. Nah itu semua fardu kifayah idza kana musliman, kalau yang meninggal ini orang muslim atau muslimah. Wulida hayyan, jika itu dilahirkan dalam keadaan hidup ini, berarti kalau kemudian termasuk jika mayatnya itu adalah seorang bayi yang baru dilahirkan, tapi ketika lahir dia sudah ada nyawanya. Wulida hayyan. Wa wajbuhu alladhi takfinuhu wa dafnuhu, dan kewajibannya wa wajbuhu lidhimyin takfinun wa dafnun walisakti mayitun waslun wa kafnun wa dafnun wa la yusalli alaihima. Dan bagi yang zimmi bagaimana? Orang yang dalam tanggungan kita itu, takfinun wajib diurus untuk mengkafaninya, untuk memakamkannya, sama statusnya selama itu muslim, maka wajib hukumnya sama seperti halnya kita semuanya, enggak levelnya paling tinggi maupun paling rendahnya, selama itu muslim. Bahkan mohon maaf, yang suka di jalan-jalan itu ya bahasanya gelandangan ya, termasuk gelandangan sekalipun kalau itu memang manusia bentuknya, dan kalau itu muslim maka itu. Wali sakti mayitun waslun wa kafnun wa dafnun wa la yusalli alaihima. Bagaimana dengan yang keguguran, mayit keguguran itu dimandikan, dikafankan, dimakamkan, tidak usah disolatkan. Wala yusalli alaihima, tidak usah disolatkan bagi anak yang keguguran, berarti keluar sudah keadaan meninggal, maka ini dimandikan, dikafankan, dimakamkan, tidak usah disolatkan. Ini hukum ya, yang seringkali kebingungan. Ada beberapa kejadian kasus di masyarakat bingung nih anak diapain. Nah maka di sini anjurannya adalah kalau itu memang bayi keguguran, maka dimandikan, dikafankan, dimakamkan, tidak usah disolatkan. Bulan berapa? Ya pokoknya keguguran, selama keluarnya itu nggak bernyawa, entah melalui proses normalkah atau melalui proses disesarkah. Setelah 4 bulan dan setelah ruhnya ada lagi. Ya pokoknya selagi itu masuk kategori keguguran, pokoknya selama keluarnya itu meninggal lah, pokoknya udah meninggal dalam perut. Meskipun usianya sudah ya pokoknya intinya kalau sudah bentuknya bucah dan keluarnya sudah 4 bulan. Keluarnya sudah dalam keadaan mati, ya meninggal. Waman mata fi qitalil kufar bisababihi kafanun fi siyabihi fa illam takfinuhu zida alaiha wa dafnun wa la yusilu wa la yusalli alaihi wa aqal ghusli izalatun najasah wa tamimu jami' basharihi wa sya'rihi wa in kashafa marratan bil ma'il mutahhir. Yang berikutnya, waman mata fi qitalil kufar, dan bagi orang yang mati dalam memerangi orang-orang kafir
karena sebab peperangan, itu kafnun dikafanin fi siyabihi, dalam pakaiannya sebagai kafannya. Fa illam takfihi, kalau pakaian itu dirasa nggak cukup, ada yang sobek-sobek karena bekas pedanglah, bekas sobek-sobek lah, zida alaiha, maka ditambahkan oleh kain yang lain, kain kafan, ditambal-tambal. Jadi pakaian yang dalam peperangan itu, kemudian kalau ada yang nggak cukup menutupinya, maka ditambahin. Wadafdun, yang dimakamkan, wala yusilu wala yusalli alaihi, nggak perlu dimandikan, nggak perlu disolatkan. Katanya malaikat yang mandiin, yang nyolatin. Nah ini jamaah sekalian, wa aqulul ghusli, dan paling minim-minimnya memandikan jenazah itu yang pertama adalah izalatun najasah, menghilangkan najis, kotorannya diurut pelan-pelan dari kotoran semuanya, dari telinganya, kita kan kalau mandiin jenazah, anggap saja itu kita memandikan diri kita, nggak berdaya Pak, yang nggak ada nyawanya. Saat itu keluarga tangis-tangisan, nanti sebentar lagi juga kita akan terbiasa tanpa mereka, keluarga kita terbiasa tanpa kita, anak-anak kita terbiasa tanpa kita, istri-istri terbiasa tanpa suami. Jadi kita itu nggak penting Pak sebenarnya. Jadi jangan merasa penting ya, kita tuh nggak penting, kalau udah meninggal sudah Pak. 3 hari kantor kita akan mencari pengganti kita, nggak nunggu lama. Mereka berkabung itu, apalagi kok kantor, secepat mungkin akan mencari pengganti kita. Di masyarakat jabatan apapun, jangankan kita, orang dengan jabatan setinggi apapun meninggal akan langsung dicarikan penggantinya di posisi kita. Jadi kita itu bukan siapa-siapa, dan nggak penting juga, apalagi kalau selama hidupnya nggak banyak manfaat yang kita tebar. Posisi kita akan digantikan oleh orang secepat mungkin, orang-orang terdekat kita akan menemukan penggantinya. Alah, yang tadinya seakrab apapun kalau sudah meninggal nanti lupa Pak, dilupakan. Jadi kita ada kalanya kita perlu egois dengan apa? Dengan kita egois mementingkan ibadah kita kepada Allah, nggak mau diganggu, ada kalanya itu perlu. Artinya kita harus punya egoisnya, kita punya waktu khusus untuk Allah, untuk ibadah. Sahabat itu dulu begitu, masalah pelayanan, sahabat itu membuka waktu siang full pelayanan, malamnya full pelayanan kepada Tuhan, bahasanya gitu. Siangnya full pelayanan kemanusiaan, kepada warga, kepada masyarakat, kepada kaumnya, malamnya full pelayanan kepada Tuhannya. Kita ada kalanya kita juga harus mementingkan diri kita untuk ibadah, nggak mau diganggu, itu penting. Malam misalkan, atau kita ada waktu khusus, saya ada waktu khusus habis maghrib saya mau tadarus, nggak mau diganggu. Selepas itu silahkan, monggo. Mau datang ke rumah jam berapa, mau belajar jam berapa, mau ngajak nongkrong jam berapa, ayo. Gitu. Tapi saya ada waktu khusus untuk audiens, untuk berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar supaya apa? Ada bekal yang saya siapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu diantara salah satu bekalnya. Dan bekal-bekal yang lainnya adalah menjadikan istri kita istri yang soleha, menjadi anak kita anak-anak yang soleh-soleha, menjadikan teman kita teman-teman yang soleh. Jadi nanti minimal ketika kita meninggal, ada yang pertama adalah kita meninggal ditangisin aja udah bagus. Meninggal ada yang sedih aja udah bagus. Jangan sampai meninggalnya kita ada orang banyak yang tertawa karena senang dengan kepergian kita. Oh, jadi juga mati rupanya, dan lain sebagainya. Itu udah bagus kita. Apalagi kok nggak mati-mati ya, ini kita berarti sudah tandanya sudah kita nggak disukai lagi. Jadi sekali lagi kita bukan siapa-siapa, kita bukan apa-apa, dan kita juga nggak penting, karena setelah kematian kita selesai Pak, selesai dalam arti urusan kemanusiaan kita dengan manusia, dengan para makhluk yang lainnya, itu tinggal mempertanggungjawabkannya. Jadi apapun akan digantikan, seorang ayah akan digantikan oleh ayah yang baru,
Seorang ibu akan digantikan oleh ibu yang baru secepat mungkin. Seorang anak akan digantikan oleh anak yang baru atau anak yang lain, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ya, seorang suami akan digantikan oleh suami yang baru. Jadi orang-orang akan merasa adanya kita hanya sebentar. Satu, selagi hidup, selagi manfaat, itu bahasanya, dan selagi tidak membebani. Wa qala al-ghusli, dan sedikitnya memandikan jenazah tadi, izalatun najasah, menghilangkan najisnya, dibersihin dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki, dibersihkan. Kita sudah tidak bergaya bahasanya mau dipukulin, mau ditabokin, mau diinjek-injek, itu udah enggak. Kita nggak bisa ngelawan. Jangankan ngelawan, wong gerak aja nggak bisa. Memang udah nggak ada nyawanya. Disitulah bagaimana kita tidak berdayanya kita. Sudah kita hanya tinggal berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, berhadapan dengan malaikat. Ini dihilangkan najis-najisnya. Wa ta'mimu jami' basyarihi. Wa ta'mimu jami' basyarihi, dan meratakan seluruh kulitnya, rambutnya, itu diratakan bilma'i, dengan air al-mutahhir yang mensucikan. Diratain semuanya. Kalau yang rambutnya tebal bisa diulang lagi untuk yang kedua kali, untuk sekian kalinya. Ini semuanya dibersihkan agar supaya apa? Ini secara zahiri ya. Dan secara batiniah kita sedang akan berhadapan dengan Allah. Makanya belajar dari kematian itu, yang mati saja harus bersih ketika mau dimakamin. Padahal bisa aja kalau makamin udah main cemplungin aja. Tapi ini manusia. Dan Muslim mengajarkan, Islam mengajarkan begitu luar biasanya kepada umatnya, bahkan mati sekalipun masih harus dibersihkan kotorannya. Bahkan yang di dalam perut pun diurut Pak, dikeluarin Pak. Diurut, dikeluarin. Kalau yang pernah memandikan jenazah itu begitu. Iya, diurut, dikeluarin dengan perlahan, dengan penuh perasaan. Itu agar tidak membawa najis ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika dikubur itu dalam keadaan suci. Diwudukan. Udah nggak bisa wudu kita, diwudukin Pak, diwuduin. Itu jadi menghadap dalam keadaan suci, suci badannya, membawa wudu, menghadap dalam keadaan suci. Makanya ketika sudah suci kan nggak boleh tuh ada yang bukan mahramnya menyentuh. Nanti persilahkan, sana kerabat semuanya masih dibuka wajahnya ketika masih dalam keadaan itu. Tapi nanti kalau sudah itu, sudah waktunya ditutup. Bahkan ada loh di beberapa daerah, anak sekalipun kalau sudah ditutup wajahnya udah nggak boleh lihat. Itu ada daerah tuh kayak gitu. Ada yang benar-benar mungkin adatnya kali ya. Tapi selama mahram nggak masalah. Selama mahram biasanya untuk pelukan terakhir, ciuman terakhir, untuk melepas kepergiannya. Nanti kita akan begitu Pak, ya Allah. Betapa bahagianya kita kalau seandainya nanti kita sebagai orang tua yang meninggal, yang mensolatkan adalah anak-anak kita, yang ngajiin anak-anak kita, yang ngurus orang-orang terdekat kita. Kita sudah membawa bekal yang setidaknya sekurang-kurangnya kita sudah mempersiapkannya dengan semampu kita. Kira-kira jamaah ini sekalian, nanti masih banyak karena masih baru memandikan, belum yang lainnya. Dan tadi berkaitan dengan hukum, bagaimana kalau itu adalah orang biasa, orang zimmi, dan anak yang keguguran, juga orang yang dalam peperangan, dan juga minimal dalam memandikan jenazah. Nanti belum dibahas lagi. Oke, kiranya itu saja pagi hari ini, untuk menambah sedikit pengetahuan kita bagi yang belum tahu, bagi yang sudah tahu untuk mengingatkan kembali, dan bagi yang menyampaikan ini adalah dalam rangka dakwah, yang mendengarkan dalam rangka taklim. Wa ta'lum ya, biasa disampaikan begitu. Ta'limul muta'allim, belajar mengaji dan belajar mengajarkan ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.